Ini adalah arena pertandingan WTP, tim Daxia melawan tim Korea Selatan. Berikutnya, servis dari pemain utama Korea Selatan, Anissa. Sampah. Gol sah. Korea Selatan menang. Sial, bola ini melanggar aturan. Bola ini jelas-jelas untuk memukul orang. Wasit, ini main bola apa bunuh orang? Bola curang. Kamu mual-mual parah begini, jangan turun lapangan saja. Sungguh sekawanan binatang, curang, melanggar aturan. Wasit curang masih kurang, sekarang malah terang-terangan mengirim ancaman pembunuhan pada kami. Aku akan langsung cari panitia untuk menghadapi mereka. Jangan pergi. Kamu tidak sadar mereka sekongkol? Biarkan kami yang maju, kami pasti menang. Tidak boleh, aku tidak setuju. Kita mundur dan mengaku kalah. Budi Santoso. Sari Wulandari. Gelar juara bisa kita raih lain waktu, tapi kamu adalah satu-satunya bagiku. Aku tidak ingin kamu dan anak kita ada dalam bahaya apapun. Budi. Aku tahu, kamu khawatir pada aku dan anak. Tapi nanti saat anak kita lahir, bertanya tentang hari ini, kenapa kita tidak turun bertanding? Katakan karena ayah ibu takut dan kabur dari medan perang. Aku ingin anak kita tidak peduli menghadapi situasi seputar apapun, selalu pantang menyerah, tidak pernah mengaku kalah. Bola curang. Kalian Daxia masih ada orang tidak? Kenapa? Takut sampai tidak ada yang berani maju? Semuanya, lihat, di sana ada yang datang. Itu juara dunia ganda campuran Daxia, aset berharga negara Daxia. Akhirnya dia muncul juga. Anissa, lama tidak berjumpa. Sari Wulandari. Kamu masih berani main meski sedang hamil? Benar-benar tak takut mati. Menurutku, lebih baik kamu pulang dengan tenang dan jadi ibu rumah tangga saja. Ayo kita buktikan di lapangan, jangan terlalu cepat berkoar-koar. Mau bertaruh? Kalau kalian kalah di set ini, mulai dari sekarang, keluar dari dunia tenis. Jangan pernah pegang raket lagi. Baiklah, tapi kalau kamu yang kalah, berlututlah di sana dan minta maaf kepada tim Daxia kami. Setuju. Sial, aku tak percaya kamu bisa mengembalikan bola ini. Backhand. Kakinya terkilir, lagi hamil pula, kok masih sehebat ini? Inilah aset berharga Daxia kami. Si Anissa itu, tadi sombong banget kan? Sekarang kok diam 1000 bahasa? Inilah Sari Wulandari, dengan bakat dan teknik yang tak tertandingi. Di sisi Anissa. Sudah tak berdaya sama sekali. Kau baik-baik saja, jangan memaksakan diri. Aku baik-baik saja, masih bisa main. Sepertinya harus pakai cara yang agak curang. Biarkan bola berpaku khusus ini mengakhiri hidupmu. Sekarang adalah match point untuk Daxia. Pertahankan poin ini, maka merekalah juaranya. Wulan, minggir, bolanya ada masalah. Wulan, hati-hati. Dia berdarah. Cepat tolong dia. Cepat panggil ambulans. Cepat, dokter, cepat, dokter.
Wayan, buka matamu, lihat aku. Wulan, jangan melawan mereka lagi. Jaga dirimu baik-baik. Dan juga anak kita. Tidak. Xia, aku tak ingin kamu dan anak mengalami bahaya apapun. Tidak. Jangan tinggalkan aku. Aku bersumpah, seumur hidupku tak akan menyentuh raket tenis lagi. Berhenti. Kemarilah semua. Untuk kejuaraan dunia WTP kali ini, tim Anissa sudah mengirimkan tantangan lagi. Ini menyangkut kehormatan negara dan kelangsungan tenis Daxia. Perintah dari atasan adalah gelar juara kali ini tidak boleh hilang. Yang bisa mengalahkan Anissa hanya Sari Wulandari. Dia adalah kartu terakhir kita. Sari Wulandari? Dia cuma seorang pembelot yang sudah kabur selama 16 tahun. Timku sudah cukup kuat untuk memperebutkan gelar juara. Mereka, bahkan satu set pun tidak akan tahan melawan Anissa. Mulai hari ini, akan diadakan seleksi nasional. Tidak peduli latar belakang, pilih pemain tenis terkuat, sekaligus kirim orang dengan segala cara untuk menemukan Sari Wulandari. 16 tahun. Di matamu, aku masih hanya sebuah pilihan cadangan. Sari Wulandari, kita lihat saja nanti. Kejuaraan tantangan dunia WTP dimulai lagi. Daxia mungkin akan menghadapi ujian paling berat. Lulu, kamu lihat apa? Sudah berapa kali ibu bilang padamu, seumur hidup tidak boleh menyentuh tenis. Aku kan tidak turun bertanding. Aku cuma baca berita saja. Kenapa sih membentakku dengan heboh seperti ini? Lulu, main tenis itu berbahaya. Mama cuma mau melindungimu. Melindungi? Ini namanya melindungi? Ini cuma keinginan mengontrol aja. Kenapa setiap kali bahas tenis, kamu jadi seperti orang lain? Dasar kamu, berani-beraninya ikut campur hidupku. Kalau waktu itu aku tidak memaksa untuk turun, papa kamu tidak akan jadi vegetatif. Hidupmu juga tidak akan kudatangi. WTP kali ini aku justru akan jadi juara dunia. Akan kubuktikan padamu. Semangat, Chensi. Kalau gitu, ku bawa kamu masuk. Bawa masuk saja. Minta jalan dong. Bola keluar. Game ini Chensi mungkin akan kalah. Semangat. Ibu, siapa kamu? Banyak omong. Iya, cuman tukang antar makanan. Ngerti apa soal bola? Bola keluar. Pertandingan selesai. Wah, cuma nebak kan? Iya. Aku cuma nebak-nebak aja. Melati putih. Kenapa dia di sini? Bukan, Bu. Dasar mulut sial kamu. Mengutuk aku saja sudah. Gak bisa lihat-lihat dikit? Pergi sana. Punggung ini kok mirip banget sama Sari Wulandari. Pemain berikutnya siap. Lulu. Siap. Lulu. Pemain berikutnya maju. Lulu. Mirip banget. Semangat, Chensi. Lulu. Kamu kesini buat apa? Pulang. Ibu, kenapa ibu di sini? Kamu pakai baju kayak gini, kamu bisa main tenis? Ayo pulang sama ibu. Ibu Lulu, halo, begini ceritanya. Mana Lulu? Dia pemain inti tim Chensi kami. Turnamen tantangan kali ini, itu kesempatan bagus buat dia. Pemain inti? Kamu bilang sama ibu. Sudah berapa lama kamu main tenis? 3 tahun. 3 tahun? Jadi selama ini kamu bohong sama ibu? Kamu bolos sekolah, nggak jagain bapakmu, semua karena kamu main tenis? Biarin aku selesai dulu, baru jelasin ke ibu. Boleh nggak? Nggak boleh. Ibu nggak izinin kamu main tenis. Ayo pulang sama ibu. Aku nggak mau pulang. Anak tukang antar makanan, bisa main tenis, ikut-ikutan apa? Iya, benar. Cepat pergi sana. Jangan ganggu nonton pertandingan.
Bisa main tenis, ikut-ikutan apa? Iya, cepat pergi sana. Jangan ganggu kami. Nonton pertandingan. Ibu nggak ngerti apa-apa. Kamu cuma tukang antar makanan, kenapa nggak bolehin aku main tenis? Kamu bilang apa? Impianku main di WTP. Dan jadi juara dunia. Enggak. Apa aku harus kayak ibu antar makanan seumur hidup? Diam! Sudah selesai? Kalau nggak segera naik, langsung didiskualifikasi. Aku naik. Nggak boleh. Kamu gila ya? Lu bibit yang bagus sebagai orang tua, nggak dukung aja nggak apa-apa. Kenapa malah hancurin masa depannya? Ibu lihat baik-baik. Hari ini aku nggak cuma mau menang, aku juga akan rebut gelar juara dunia WTP. Apapun yang terjadi, Aku nggak akan pernah menyerah. Nggak akan pernah mengaku kalah. Semangat! Ayo. Lulu, bagaimana aku harus melindungimu? Kenapa kamu sama keras kepalanya seperti aku dulu? Lulu, bawa nama harum untuk Chensi. Mau jadi juara dunia? Aku ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu. Pertandingan dimulai. Bagus. Bagus. Lulu. Tak disangka, klub kecil Chelsea ini punya pemain berbakat seperti ini. Sayangnya tekniknya agak liar, kurang latihan profesional. Sepertinya aku harus keluarkan jurus andalanku. Mau ikut WTP ya? Mari kita lihat apakah kamu bisa menahan pukulan tersulit ini. Sudut lompatan ini, ketinggian melayang jalur backhand. Ini jelas pukulan ilegal yang pernah dilakukan Anissa dulu. Dulu, aku seperti ini, backhand. Jangan backhand, bisa terkilir. Pertandingan selesai. Pemenang Lulu. Menang. Ini caranya Sari Wulandari menahan bola dulu. Bagaimana dia bisa tahu soal terkilir? Mungkinkah... aku menang. Aku dapat kualifikasi pertandingan. Lulu, kamu nggak apa-apa. Ayo, pulang sama mama. Nggak. Anakku cedera, nggak bisa ikut pertandingan. Kami mau mundur. Nggak, aku mau lanjut bertanding. Nggak boleh, kamu sudah cedera. Mama lagi melindungimu. Kamu tahu nggak, turnamen tenis profesional itu bahayanya seberapa dalam? Kuota yang aku perjuangkan mati-matian. Cuma dengan ucapan, nggak boleh yang ringan darimu. Mau kau hancurkan, orang lain maju dengan berdiri di atas pundak mamanya. Sedangkan kamu adalah batu sandungan di jalan hidupku. Kenapa kamu halangi mimpiku? Kamu tahu nggak, ikut turnamen tenis profesional bisa merenggut nyawa. Aku sudah kehilangan papamu. Aku tidak mengizinkanmu mengalami hal apapun lagi. Kamu kan belum pernah main tenis. Berdasarkan apa kamu bicara begitu? Kamu cuma bisa ngantar makanan. Biar biaya pengobatan papa aja nggak sanggup bayar. Kamu yang kayak gini berdasarkan apa ikut campur hidupku? Tak kusangka. Di matamu, ternyata aku ibu yang seperti ini. Baik. Lulu, kalau gitu jangan salahkan aku kalau bertindak kejam. Hari ini aku akan putuskan niatmu main tenis. Kasih. Aku mamamu. Aku larang kamu main tenis. Sudah ku bilang jangan ikut campur. Selama aku masih ada, kamu harus dengar kata-kataku. Lebih baik kamu bukan mamaku. Sari Wulandari,
Sudah kuduga, aku tak akan membiarkanmu atau putrimu berhak berdiri di lapangan WTP. Menurut aturan, Lulu lolos babak penyisihan. Tapi, kalau kalian ingin mendapat kualifikasi resmi WTP, harus lulus tes kedua dariku. Aturannya sederhana. Lawan aku. Menang dapat kualifikasi. Kalah? Pulang sana. Petenis nomor 1 Daxia ternyata akan menguji langsung. Melati Putih adalah legenda yang tak terkalahkan dalam 8 tahun terakhir di dalam negeri. Lulu, kamu tidak boleh pergi. Mereka sengaja menyasarimu. Kamu benar-benar tidak boleh pergi. Lepaskan. Jangan ikut campur. Lulu. Kamu naik ke sini. Takut apa sih? Ayo maju. Bagaimana pisamu? Aku mengundurkan diri. Sekarang giliranmu. Mau ikut mengundurkan diri juga? Lagian juga pasti kalah. Melati, kualifikasi ini pasti kuambil. Lulu, kamu tidak boleh pergi. Kamu lihat peserta tadi? Itu Melati Putih yang sengaja melukainya. Lulu, bagaimana kalau... Sudahlah. Tidak naik, itu artinya kamu kalah. Lulu, Tes kedua secara resmi dimulai. Benar saja, keras kepala seperti ibumu dan akan berakhir sama. Ayah, semoga aku bisa memenangkan pertandingan ini. sepasang pelindung pergelangan tangan itu. Ini yang dipakai ayahnya di pertandingan terakhirnya. Servis. Melati Putih sedang memainkan bola uji coba. Dia ingin mengetahui kebiasaan Lulu. Kakinya terkilir tapi masih bisa menangkis. Dia ternyata bisa menangkisnya. Bola perubahan kecepatan andalan Melati Putih. Semangat Lulu, kamu pasti bisa. Tidak, Melati Putih sengaja melakukannya. Dia tahu Lulu kakinya terkilir. Jadi dia menggerakkan Lulu ke sana kemari. Memperparah rasa sakit di pergelangan kakinya. Dia ingin mengakhiri ini dengan satu pukulan. Lulu, kiri belakang. Penggul, lock balik. Pemenangnya Lulu. Bagaimana mungkin? Ini gerakan andalan Sari Wulandari. Melati Putih kalah. Apa yang baru saja kulihat? Melati Putih itu pemain terbaik Daxia saat ini. Dia. Gerakan tadi. Tempat jatuhnya bola. Lengkungan bolanya mirip tidak dengan juara dunia dulu, Sari Wulandari. Tidak mungkin. Sari Wulandari sudah hilang selama 16 tahun. Bagaimana mungkin itu dia? Sari Wulandari. Kalau aku menghancurkan putrimu seperti menghancurkan suamimu, seumur hidupmu kau tidak akan pernah pegang raket tenis lagi, kan? Ibuku adalah juara dunia. Tidak mungkin. Dia cuma kurir makanan. Kalau benar-benar juara dunia, kenapa harus disembunyikan dariku? Tapi pukulan tadi bukan cuma keberuntungan. Wasit. Silakan pelatih Blanka. Barusan itu pelanggaran kan? Ulangi. Untuk pertandingan selanjutnya, dilarang ada gangguan dari luar lapangan. Kalau tidak, langsung dinyatakan Lulu gagal dalam tantangan ini. Dan dicabut selamanya kualifikasinya untuk pertandingan tenis ke depannya. Baik, ya ada pelanggaran. Lulu, kita berhenti saja. Aku janji. Pertandingan dilanjutkan.
Akulah yang nomor 1 di tenis Daxia. Sari Wulandari. Aku tak akan membiarkanmu merebut kembali posisiku. Lulu, wasit, masa kamu tidak lihat? Mereka melanggar? Kami tidak lanjut. Tidak lanjut. Kalian masih punya etika profesi tidak? Lulu cuma anak SMA. Tunda pertandingan. Kami minta pertandingan ditunda. Tolong jangan ganggu pertandingan. Lulu, Maaf, ini urusan resmi. Mama tidak tahu apa yang kamu pertahankan. Tapi kamu harus tahu, Mama tidak bisa kehilangan kamu. Mama mohon padamu. Kita menyerah saja. Kita mengaku kalah, ya? Lulu. Lulu, kita menyerah saja. Dengar itu? Ibu menyuruhmu berlutut dan mengaku kalah. Kalau tidak mengaku kalah sekarang, nanti sudah terlambat. Pulang antar makanan bareng ibumu. Bukannya bagus? Ibumu menyuruhmu berlutut dan mengaku kalah. Pulang antar makanan bareng ibumu. Bukannya bagus? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau begitu biar ku perlihatkan. Jarak antara kita. Lulu. Kalian gila ya? Kalau terus main bisa-bisa ada yang tewas? Kamu cuma anak dari kabupaten. Jalur liar. Nggak pernah dapat latihan profesional sehari pun. Mau saingin aku pakai apa? Dengerin baik-baik kata ibumu. Lutut nyerah. Banyak omong. Iya? Hari ini aku memang mau menghancurkan mimpimu dengan tanganku sendiri. Kamu dan ibumu cuma pantas membusuk di kabupaten, mendongak padaku seumur hidup. Lulu, jangan lanjutin lagi. Pikirkan ayahmu. Pikirkan ayahmu. Mereka sengaja memprovokasimu. Mereka mau menghancurkanmu. Ibu mohon padamu, jangan lanjutin. Justru karena ayahku masih menungguku, makanya aku sama sekali nggak boleh kalah. Asal menang 1 poin terakhir lagi. Yah, aku pegang bola tenis hari ini. Waktu itu sembunyi-sembunyi buka lemari ibu, lihat sertifikatmu. Ternyata dulu kamu juga main tenis. Meski nggak tahu kenapa ibu selalu sembunyikan dariku, tapi mimpiku adalah meraih juara dunia WTP, biar kamu dan ibu lihat aku berdiri di bawah sorotan lampu. Ya, kamu dengar kan? Kamu juga mau aku jadi juara dunia kan? Kalau dapat kamu akan bangun, ya kan? Ya. Lulu, kamu pasti bisa. Tidak peduli menghadapi situasi terjepit apapun, jangan pernah menyerah. Jangan pernah mengaku kalah. Bodoh, anak cewek dari kabupaten mau masuk WTP jadi juara dunia juga. Mimpi kali. Di dunia tenis Daxia cuma boleh ada 1 bintang, Sari Wulandari. Jangan salahkan aku hancurkan anakmu. Dunia ini memang hukum rimba. Lulu, bahaya. Raket itu, posisi itu jurusnya Anissa. Lulu, dia mau membunuhmu, cepat minggir. Selesai. Masa iya? Cuma sampai di sini? Bu, pukulan seperti itu, raket seperti itu, masih bisa dipukul balik ke garis dasar. Di Daxia cuma 1 orang yang bisa. Sari Wulandari. Melati putih, kalau berani hadapi aku. Sari Wulandari, Sari Wulandari.
Saya umumkan untuk musim WTP ini, satu-satunya wakil dari Daxia yang lolos ke babak utama adalah Sari Wulandari. Semangat! Semangat! Juara kali ini pasti tim Daxia. Sari Wulandari, Sari Wulandari. Sari Wulandari. Kenapa baru muncul langsung jadi pusat perhatian semua orang? Melati Putih. Kalau berani lawan aku, jangan ganggu anakku. Lulu. Kita pergi. Ibu hati-hati. Pelatih Melati dia itu Sari Wulandari kan? Juara dunia WTP waktu dulu. Orang yang selalu dicari-cari ketua Nanggong. Dia kembali nggak baik buat kita semua. Harus gimana? Nggak usah aku ajarin kan? Lulu, ibumu itu juara dunia, Sari Wulandari. Kenapa dari dulu nggak bilang? Aku juga nggak tahu. Melati Putih, kenapa kamu sasar anakku? Ini bukan Sari Wulandari yang terkenal itu? Kenapa? Ojek online-nya nggak laku, jadi mau balik main tenis? Melati Putih, dulu kamu nggak kayak gini. Kenapa sekarang jadi agresif banget? Dan malah ikut-ikutan Anissa main bola ilegal? Kamu si pengkhianat, berani-beraninya bahas masa lalu. Kamu pantas? Pengkhianat. Sari Wulandari adalah pengkhianat. Sari Wulandari. Dulu melawan Anissa. Kalau bukan karena kamu menerima suap diam-diam dan sengaja mengatur skor. Kalau tidak, bagaimana mungkin Korea Selatan bisa tahu begitu jelas taktik kita? Kamu memang pengkhianat. Katanya dulu dia masih pakai obat untuk menipu dapat kualifikasi WTP. Sungguh memalukan bagi dunia olahraga Daxia pengkhianat. Diam, jangan asal ngomong di sini mengadu domba. Banyak kecewa orang yang menuduhmu. Masih mau cari alasan? Ternyata Sari Wulandari adalah pengkhianat negara. Pantasan dulu kalahnya begitu parah. Kamu pergi dari sini. Pergi! Tidak mungkin, ibuku bukan orang seperti itu. Kalian diam. Sari Wulandari, selama aku masih di dunia tenis sehari, kamu jangan harap bisa kembali. Hanya aku yang bintang andalan Daxia. Melati Putih, ternyata kamu dengan sengaja memfitnahku. Karena takut aku kembali ke liga. Kamu ternyata sangat takut padaku. Takut? Kamu cuma desertir pengkhianat, pantas bikin aku takut? Berani tidak tanpa pakai obat bertanding denganku? Siapa yang menang 7 poin dulu? Kalau kamu kalah, bawa semua gelar palsumu dan anak perempuanmu pergi selamanya dari dunia tenis. Kamu. Ibu lawan dia, aku selalu di sisimu. Baiklah, kalau kamu kalah, keluar dari tim Daxia. Brengsek sepertimu tidak pantas tinggal di sini. Syaratnya, kamu bisa menang. Bersiap. Pertandingan dimulai. Siap. Pertandingan dimulai. Sosok 1, Melati Putih unggul. Sari Wulandari sudah pensiun 16 tahun. Masih bisa main? 16 tahun. Kalau kamu berlutut dan minta maaf sekarang, masih ada waktu. Diam. Kamu lebih baik pikirkan bagaimana caranya minta maaf nanti setelah kalah.
Pelatih Hartono, aku tiba-tiba nggak ngerti. Sebenarnya siapa yang sedang unggul sekarang? Ini ibumu yang mengarahkan Melati Putih untuk memainkan permainan tarik ulur dengannya. Menguras tenaganya, asal bisa melihat momen yang tepat. Bagus. Sari Wulandari, poin sah. Cuma keberuntungan. Poin untuk Sari Wulandari. Ibu sedang memaksa Melati Putih membuat kesalahan. Ini taktik lama kejuaraan dunia, yaitu menunggu siapa yang salah duluan. Mengandalkan pengalaman, bukan kekuatan kasar. Bagus. Sok tahu. Stamina kamu nggak akan tahan lama dengan gaya main seperti ini. Hari ini, aku akan membuatmu kalah hingga kehilangan muka. Coba tangkap bolaku dulu baru bicara. Babak pertama 4-3, Sari Wulandari unggul, ganti sisi. Bagus. Melati Putih, nomor 1 di Daxia saat ini. Dia akan kalah. Kalau terus begini, aku akan kalah. Kenapa? Kenapa setelah menghilang bertahun-tahun, kamu masih bisa memainkan pola seperti ini? Nggak bisa. Stamina sudah hampir habis. Harus cepat selesaikan pertandingan. Sari Wulandari sudah bertahun nggak main. Masih segitu hebatnya. Apa perlu dia minum obat? Sepertinya ada alasan lain. Kalau Melati Putih benar-benar kalah, sungguh memalukan. Nggak nyangka sampai harus pakai jurus ini. Obat terlarang terbaru dari Korea Selatan. Sari Wulandari. Akulah yang nomor 1 di Daxia. Dengan cara apapun harus menang. Apa itu? Melati Putih lagi makan permen karet? Jangan-jangan. Obat terlarang, Melati Putih, kamu gila? Ini semua karena kamu yang memaksaku. Kamu tahu akibatnya kalau minum obat terlarang? Kamu sama sekali tidak pantas menjadi anggota tim Daxia. Pelatih, permen karet itu obat terlarang. Kamu tahu nggak? Apa yang kamu bicarakan? Aku nggak ngerti. Cuman makan permen karet langsung menuduh saya seenaknya. Obat terlarang apa? Jangan fitnah pelatih kami, Melati Putih. Kalau takut, ngomong aja langsung. Sari Wulandari ini fitnah. Tak kusangka. Kamu sampai tega melakukan apapun seperti ini. Baik, kalau begitu aku akan mewakili Daxia untuk membersihkan sampah. Jangan banyak bicara. Hari ini aku akan antarkan kamu ketemu suaminya yang koma itu. Aku takkan biarkan kamu merebut segalanya dariku. Ganti sisi, babak kedua dimulai. Tadi servisnya cepat banget ya. Kalau terus begini, pasti kalah. Aku harus bertahan sampai efek obatnya hilang. Ini terlalu hebat. Apa pelatih Melati sengaja mengalah di pertandingan sebelumnya? Refleks dan kekuatan ini jauh melebihi orang biasa. Pelatih, kekuatan dan kecepatan Melati Putih tadi agak aneh ya. Ini tidak seperti kondisi normal. Ledakan kekuatan yang begitu kuat. Mungkinkah benar? Kenapa?
Tadi kan jago banget mengatur tempo. Sari Wulandari, kamu akan selamanya kukalahkan. Jangan harap kembali ke WTP. Aku harus menang. Aku bisa lebih cepat lagi. Lebih cepat. Sari Wulandari, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Setelah Melati Putih minum obat terlarang, sekarang kekuatan dan kecepatannya meningkat drastis. Sepertinya dia ingin cepat-cepat menyelesaikan pertandingan. Bu, baik-baik saja? Tanda 5 Melati Putih unggul. Melati Putih, obat terlarangmu sebentar lagi akan habis efeknya. Kamu tidak akan bertahan lama. Diam. Hari ini aku pasti menang. Kegagalanmu dulu adalah batu loncatan kesuksesanku. Hari ini juga begitu. Sekarang skornya 0-5. Kalau Melati Putih cetak satu lagi, dia menang. Semangat pelatih Bay, cetak satu lagi, bersihkan aib untuk Daxia kita. Ibu, semangat. Aku yakin kamu pasti bisa. Sudah bertahun-tahun tidak latihan. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Melati Putih, kamu tahu akibatnya kalau minum obat terlarang. Setelah efek obatnya hilang, lihat apakah kamu masih bisa berdiri tegak di lapangan. Sari Wulandari, hari ini sudah kutunggu 16 tahun. Sudah banyak pengorbanan yang kubayar. Aku harus mengalahkanmu. Sungguh sekumpulan binatang, curang, melanggar aturan. Wasit curang saja masih kurang. Sekarang malah terang-terangan mengirim ancaman pembunuhan ke kita. Aku akan langsung ke panitia untuk menemui mereka. Jangan pergi. Tidakkah kamu sadar mereka itu sekongkol? Biarkan kami yang maju. Kami pasti bisa menang. Wulandari, Anissa pakai raket ilegal. Aku tidak percaya. Kamu tidak tahu setiap pukulannya ditujukan ke orangnya. Apalagi kamu sedang hamil sekarang. Bagaimanapun aku tidak akan izinkan kamu turun. Sekarang skor agregat 2-2. Kalau pertandingan ganda campuran terakhir kalah, kedepannya WTP tidak akan ada tempat untuk Daxia. Aku sudah siap, tenang saja. Kita pasti bisa membawa piala juara. Pulang ke Daxia. Ibu, hati-hati. Sekarang, Pertandingan selesai. Pemenangnya Sari Wulandari. menang. Tidak mungkin. Aku kalah. Melati Putih, efek samping obat terlarang Korea Selatan. Tidak enak kan? Apa Melati Putih ternyata mengonsumsi obat terlarang Korea Selatan? Apa ini efek baliknya? Yang mengonsumsi obat terlarang ternyata Melati Putih. Melati Putih, obat terlarang Korea Selatan itu kamu dapat dari mana? Obat apa? Aku tidak tahu. Kamu menang. Aku mengaku. Kawan-kawanmu tidak mungkin kembali ke WTP. Orang yang akhirnya bisa menjadi aset utama Daxia hanya aku. Melati Putih, sadarlah. Sampai sekarang kamu masih tidak mau berkata jujur, tidak mau mengakui kesalahanmu? Selama aku tidak mengaku, kamu tidak punya bukti. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku punya bukti.
Itu Ketua Nangong. Dia, kenapa dia datang sendiri? Melati Putih, kau pikir aku benar-benar tidak bisa menyelidikinya? Ini adalah doping terbaru yang dikembangkan Korea Selatan, kan? Kau dengan Korea Selatan, hubungan diam-diam dan urusan suap untuk kalah, kau pikir bisa kau sembunyikan dariku? Wah, ternyata Melati Putih lah pengkhianat sebenarnya. Kita semua telah dibohonginya. Sepertinya kita telah salah menuduh Sari Wulandari. Mulai sekarang, aku umumkan, Melati Putih dicabut statusnya sebagai anggota tim Daxia dan akan menjalani penyelidikan Liga. Sari Wulandari. Atas nama Komite Asia WTP, aku secara resmi mengundang Sari Wulandari kembali ke WTP dan mewakili Daxia bertanding di Piala Dunia Tenis. Bisa langsung masuk WTP. Benar atau tidak? Ketua Nangong. Ini kurang baik. Aku sudah keluar dari dunia tenis bertahun-tahun. Ibu. Wulandari. Jangan menolak, aku percaya padamu. Hanya kamulah yang bisa membawa Daxia meraih juara dunia. Hanya dengan kemampuanmu mau meraih juara dunia? Melati Putih, apa yang mau kau lakukan? Kamu baru saja kalah dariku, tidak mau mengakuinya? Aku akui. Kecil memang singing Wadwin kali game. Tapi ada orang yang bisa. Kata-katamu bagus. Anissa, kenapa dia ada di sini? Itu legenda yang mendominasi dunia tenis selama 10 tahun. Dulu Sari Wulandari keluar dari dunia tenis karena dia. Sari Wulandari, halo, lama tidak berjumpa. Anissa, lama tidak berjumpa. Aku kalah tidak apa-apa. Tapi aku juga ingin melihatmu. Hancur lebur. Anissa, lama tidak berjumpa. Sudah bertahun-tahun. Ekspresimu kok masih sama aja. Kalah aja nggak terima, tapi nggak mau juga nyerah. Sudah bertahun-tahun. Kamu masih cuma bisa pakai cara-cara licik, mencemari dunia tenis. Anissa, aku peringatkan kamu, ini adalah Daxia. Aduh. Jangan marah dong. Aku cuma mau lihat pemain baru yang kamu pilihkan untukku. Apakah layak aku turun tangan sendiri? Lepaskan tanganmu. Aduh, aku takut nih. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Waktu itu kamu juga bilang gitu. Terus suamimu jadi koma. Kamu. Siapa yang ngingetin siapa sih? Diam kamu. Anakmu ya? Kamu juga main tenis? Dek, kuharap kamu lebih tahan pukul daripada ayahmu. Soalnya sudah 16 tahun. Keadaan menyedihkannya waktu itu sampai sekarang masih kuingat. Kepala belakangnya membentur lantai. Suaranya berat. Darahnya mengalir keluar. Apa? Anissa. Kamu pembunuh yang melukai ayahku. Kamu. Cepat, ini. Lulu. Dokter. Rapuh banget ya. Kok sama kayak suamimu dulu ya? Sari Wulandari. Sudah lama banget, orang di sekitarmu kok masih aja ceroboh gini. Jangan banyak gerak ya. Kalau nggak ditangani bener, bisa ada efek sampingnya. Cepat. Biar dokter periksa. Lulu. Nggak apa-apa. Ibu di sini. Ini dislokasi. Kita ke sana untuk perbaikan. Ayo. Lulu. Aku yang ngurus Lulu. Anissa, kamu keterlaluan. Berani-beraninya di wilayah Daxia aku melukai orang. Apa yang kamu omongin? Dia yang duluan nyerang. Semua orang di sini lihat. Anissa, kami cuma membela diri. Anissa, kamu lukai anakku. Aku bunuh kamu. Wulandari? Aku bunuh kamu. Wulandari, jangan gegabah.
Kalau berani, bunuh aja aku. Kenapa kamu halangi aku? Dia sengaja memancing emosimu. Kalau sekarang kamu melukai orang, bisa didiskualifikasi dari WTP. Anissa, setelah sekian lama, kamu masih takut sama Sari Wulandari tampil di lapangan WTP ya? Takut? Mana mungkin. Dia sudah bukan Sari Wulandari 16 tahun lalu. Ini adalah Daxia. Kamu tidak diterima di sini. Silakan kamu pergi. Galak amat. Maaf ya. Aku datang untuk ikut challenge match. Atas dasar apa kamu suruh aku pergi? Challenge match? Iya. Ketua Daxia bilang sendiri, nggak tanya latar belakang, nggak tanya asal-usul, siapa aja boleh ikut. Aku juga pengen tanya-tanya anggota Daxia. Gimana caranya main tenis bisa sepayah ini? Kamu? Kenapa? Nggak berani lawan aku? Daxia janjinya nggak ditepati ya? Aku yang lawan kamu. Aku lawan kau. Bodoh. Bagaimana? Makasih ya. Anissa, utang dari 16 tahun yang lalu. Hari ini kau harus lunasi semuanya. Baik. Nak, ayo pamit sama ibumu. Sebentar lagi. Dia akan sama seperti ayahmu. Mimpi kali. Ibu, semangat. Kalahkan dia. Balas dendam untuk ayah. Anissa, utang darah. Harus dibayar dengan darah. Utang yang kau buat 16 tahun lalu. Hari ini, kau bayar dengan nyawamu. Pertandingan sistem 7 poin per game dimulai. Pelatih, sistem pertandingan apa ini? Ini aturan pertandingan profesional. Mulai sekarang, kesalahan pada bola pertama bisa memberi lawan 15 poin. Kesalahan pada bola kedua bisa dapat 30 poin. Kesalahan pada bola ketiga bisa dapat 40 poin. Setiap menang 3 bola, total poin dihitung sebagai menang 1 poin. Sepanjang game ini harus dapat 7 bola, baru dianggap menang. Rumit sekali ya. Ibu harus menang. Servis. Sol, poin pertama Anissa sah. Poin kedua Anissa sah. Poin ketiga Anissa sah. Dia baru saja melawan Melati Putih. Pasti staminanya tidak kuat. Ase. Anissa unggul 1 poin. Game kedua. Ganti servis. Poin pertama Anissa sah. Dia sedang menghemat tenaga. Dia tahu tidak akan kuat sampai 3 set. Tapi Anissa tidak akan memberinya kesempatan. Poin. Anissa unggul 2 poin. Sari Wulandari, poin pertama sah. Bagus. Pukulan yang bagus. Keburu emosi. Mau balas dendam untuk suamimu yang koma? Jangan cuma bisa bersuara seperti lalat, berdengung-dengung di sana. Tangkap bolaku dulu baru bicara.
Poin kedua Sari Wulandari sah. Poin Sari Wulandari. Dapat 1 poin, sekarang skor 1-2 Anissa unggul. Sari Wulandari, jangan kira aku tidak tahu kau bertaruh pada game pendek. Hari ini kau pasti kalah. Hari ini kamu pasti kalah. Poin 3 poin untuk Anissa. Skor sementara 1-3 Anissa unggul. Sari Wulandari, kondisimu sekarang ini persis seperti suamimu sebelum jatuh. Sama persis. Poin. Skor sekarang 25 Anissa unggul. Ibu, tahan ya ibu. Aku mati-matian baru dapat kuota ini. Cuma dengan ucapanmu yang seenaknya. Bilang nggak boleh, langsung mau hancurkan. Orang lain maju dengan menginjak bahu ibunya. Naik ke pundak ibunya. Lalu kamu? Kamu adalah batu sandungan di jalan hidupku. Kenapa kamu harus halangi mimpiku? Kamu tahu nggak, ikut turnamen tenis profesional bisa merenggut nyawa. Kenapa? Gak kuat lagi? Sudah kuduga, kamu mustahil bisa jadi lawanku. Jujur saja, semua pemain tenis Daxia cuma sampah. Wulandari, semangat bela harga diri Daxia kita. Ibu? Wulandari. Benar-benar sampai di sini? Musuh ada di depan mata. Aku nggak boleh jatuh. Sari Wulandari, terima nasibmu. Kamu sudah nggak kuat lagi. Impianku adalah bermain di WTP dan menjadi juara dunia. Kenapa kamu nggak bisa dukung aku? Apa aku harus seperti kamu, mengantar pesanan seumur hidup? Pertandingan di jeda. Apakah peserta memerlukan jeda medis? Tidak perlu. Belum selesai. Kamu sudah kalah. Terima nasibmu. Budi kita benar-benar sudah dewasa ya. Hari ini aku bertengkar hebat lagi karena main tenis. Dia benar-benar mirip denganku. Sama-sama keras kepala. Kalau saja bisa seperti kamu, tentu lebih baik. Seandainya bukan karena pertandingan itu dulu. Seperti Budi. Jadi pertandingan itu dulu. Jadi, saat itu, Budi ingin memutar raket, lalu beralih ke backhand. Betul. Ya, dengan begitu pola permainan Anissa bisa dipecahkan. Tunggu, ini cara memegang raket Budi Santoso. Apa dia akan menggunakan gaya permainan Budi Santoso? Gaya ayahku. (15:30) Poin untuk Sari Wulandari. Dia mengejar ketertinggalan. Tius. Break berhasil. Sari Wulandari. Pelatih. Sekarang apa harus memenangkan 2 poin berturut-turut untuk menang? Kalau tidak, akan ada perpanjangan waktu tanpa batas. Siapa yang unggul 2 poin lebih dulu, dialah yang akan mengakhiri pertandingan. Artinya,
Kalau ibuku kehilangan poin ini, harus menang 7 poin dulu. Baru bisa menang? Tidak mungkin. Kenapa pola bolanya berubah? Ini kok mirip dengan gaya permainan Budi Santoso dulu. Kamu meniru gaya permainan seorang penderita koma. Buat apa? Kamu juga mau bernasib sama seperti dia. Anissa. Hari ini aku akan membuatmu kalah total. Bu, minggir. Tidak mungkin. Tidak akan bisa dikembalikan. Dia masih bisa apa? Bagus. Bagaimana mungkin? Anissa, kamu kalah. Huai An. Kamu lihat? Pertandingan selesai. Pemenangnya Sari Wulandari. Menang, dia mengalahkan Anissa. Aduh. Membanggakan Daxia kita. Sari Wulandari adalah orang nomor 1 di Daxia yang sebenarnya. Pergi. Ibu. Lulu. Maaf. Ibu tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Tidak mungkin. Sari Wulandari. Kamu pasti minum obat. Tidak mungkin. Sari Wulandari. Kamu pasti minum obat. Anissa. Dulu kamu berkomplot dengan Wira Aditama, menyuap wasit untuk curang, mengandalkan obat terlarang yang dikembangkan timmu terhadap anggota tim Daxia kami, melakukan serangan kotor seenaknya. Kamu pikir semua ini tidak ada buktinya? Melati Putih. Anissa. Menurut investigasi Federasi Tenis, kalian diduga melakukan fitnah, intimidasi, transaksi rahasia, penggunaan obat terlarang yang melanggar aturan, dan serangkaian masalah yang melanggar batas liga. Sekarang kalian perlu dibawa ke pihak berwenang untuk menunggu pemberitahuan. Atas dasar apa? Daxia tidak berhak menghukumku. Aku akan telepon ketua asosiasi di negaraku. Kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Kamu pikir yang kamu lakukan cuma diskors? Tidak ada yang bisa melindungimu. Aku tidak. Ini merusak persahabatan kedua negara. Media, di mana media? Sari Wulandari. Kenapa sih selalu kamu yang menang di akhir? Memang pantas pergi dari Daxia. Kan sudah kubilang Sari Wulandari bukan orang seperti itu. Semuanya sudah berakhir, aku akan membuat kalian menerima hukuman yang setimpal. Sari Wulandari, kamu pikir dengan mengalahkanku semuanya akan berakhir? Anissa, masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Anak perempuanmu tahun ini berapa umurnya? 16. Atau 17? Tepat sekali. Biar dia bertemu Yunhee. Biarkan dia bertemu Yunhee. Yunhee. Yunhee? Sari Wulandari. Anak perempuanmu akan bernasib sama seperti suamimu dulu. Kamu? Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Siapa Yunhee itu? Katanya Yunhee saat latihan internal tim mengalahkan Anissa dengan skor 6-0. Yang paling penting, dia baru berusia 18 tahun. Ayo Lulu makan yang banyak, kamu kan atlet, harus tumbuh dengan baik.
Yeonhee yang kamu sebutkan hari ini itu? Seharusnya aku memberitahumu lebih awal. Yeonhee itu sangat hebat. Di pertandingan terakhir, dia mengalahkan Anissa tanpa membiarkannya mencetak skor. Bukannya Anissa yang paling hebat? Dia hanya alat yang dipakai di depan umum saja. Ini musuh kita yang sebenarnya adalah orang-orang ini. Mereka melalui cara penelitian terbaru menciptakan Yeonhee. Wira Aditama. Ya, Wira Aditama selalu mengendalikan bisnis di balik liga karena Daxia tidak mau berkolusi dengannya. Jadi, dia berencana 3 bulan lagi di kejuaraan dunia untuk menutup jalan bagi Daxia. Jadi, Anissa jadi gila seperti itu hari ini karena dia tahu dirinya akan dibuang? Ya. Tapi yang benar-benar mereka takuti adalah Sari Wulandari. Aku. Sudah 16 tahun aku pensiun. Walaupun kamu sudah pensiun sekian lama, tapi mereka tetap takut padamu. Wira Aditama, dia mimpi pun takut kamu kembali. Ibu. Aku sudah lama pensiun. Lagi pula, aku masih punya Lulu dan Hwayan yang perlu diurus. Ibu, aku bisa jaga diri sendiri. Apa? Kamu nggak mau balik ke lapangan? Jadi aku datang hari ini untuk bertanya, Sari Wulandari, apakah kamu bersedia untuk kembali secara resmi? Kalau aku kembali, mereka akan menyasar anak perempuanku. Aku jamin dengan nyawaku, kali ini tidak akan ada yang bisa menyakiti mereka. Ibu, aku nggak takut. Apa kamu nggak ingin melihat ayah sadar? Aku main basket bukan karena ingin jadi anak siapa-siapa. Aku cuma ingin menemanimu. Baik. Kita bersama-sama. Baik. Selamat datang kembali. Bu. Kamu bilang, ayah benar-benar bisa dengar kita ngomong, nggak? Nggak tahu. Tapi aku selalu percaya dia pasti bisa dengar. Ayo masuk dulu. Ya. Hwayan, kami datang jenguk kamu. Kami mau ikut lomba. Maaf. Aku ingkar janji. Aku mau ikut lomba lagi. Tapi kali ini, bukan buat piala. Ini buat kamu. Juga buat Xiaolu. Iya, kalau kamu bisa dengar, kasih tanda ya. Bu, kamu lihat nggak? Lihat. Aku lihat. Hwayan. Kamu tenang saja. Kali ini, kami pasti bisa. Selamat Sentosa. Lancar jaya. Sari Wulandari. Aktifkan rencana B. Selanjutnya, yang akan kita tonton adalah rekaman video ini. Ini dari Korea Selatan yang dibesarkan di sana Sari Wulandari, Yeonhee. Yang bertanding hari ini adalah bintang muda U18 Korea Selatan, Yeonhee. Terlalu sepi.
Kecepatan servis rata-rata sudah mendekati level profesional pria. Ciri khas atlet Yunhee adalah Tidak mengejar bola. dia menunggu bola mendatangi. Dia. Sepertinya tahu kemana bola akan bergerak selanjutnya. Bukan sepertinya, dia sudah menghitungnya sebelumnya. Gerakan ini bukan meniru aku. Dia justru menyempurnakannya berdasarkan gerakanku. Dia lebih muda, lebih cepat, dan lebih kuat dariku. Korea Selatan, mereka memanfaatkannya sebagai alat terbaik untuk mencabut kursi Daxia. Jadi dia lebih hebat dari dulu? Aku sudah lama keluar dari latihan baru. Dia bahkan lebih hebat dari aku dulu. Saat ini Wira Aditama sudah turun tangan. Di turnamen undangan keliling dunia, mereka tak hanya akan memakai Yunhee untuk mengalahkan Daxia sampai benar-benar kehilangan kursinya, tapi juga untuk sepenuhnya menggantikan nama besarmu dulu. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tapi untuk saat ini waktunya masih lama sampai pertandingan ganda. Kuharap kali ini bisa ada Lulu yang ikut bersamaku. Bu, apa yang perlu kulakukan? Latihan sepenuh hati. Kali ini bukan hanya untuk mimpimu, tapi juga untuk ayahmu. Masalahmu sudah diliput media. Kalau dia? Siapa? Sari Wulandari. Aku akan menjatuhkannya dari takhta dengan tanganku sendiri. Bu, banyak sekali orang di sini. Semuanya orang-orang terkenal di TV. Lulu, nanti kamu juga akan jadi orang terkenal di TV. Siapa mereka? Sari Wulandari dari Daxia, bawa anak perempuannya. Si pecundang yang sudah ketinggalan zaman, seseorang yang tidak tahu diri. Ayo, kita temui. Berdiri. Dia anakmu? Iya. Inikah Yunhee? Di usia muda sudah memecahkan rekor saya dulu. Sulit dipercaya, Sari Wulandari, sekarang kamu jadi seperti ini. Katanya kamu menghilang belasan tahun. Kami semua mengira kamu sudah tersingkir oleh zaman. Tas yang kamu bawa itu model lama, sudah tidak diproduksi lagi. Yang penting bisa dipakai. Ayahmu yang beli. Hampir lupa, ayahmu bukannya sudah terbaring bertahun-tahun? Diam kau! Diam! Aku cuma penasaran. Seorang juara yang suaminya saja tidak bisa dia selamatkan, berhak apa mengajari orang main? Apalagi masih membawa beban. Bagaimana bisa menang? Kamu! Sombong itu bagus, tapi tenis butuh bukti di lapangan. Santai saja, di turnamen dunia kami akan buat kalian berdua sadar akan kenyataan. Beberapa orang memang pantas hidup di masa lalu. Sedangkan kamu, lebih baik berdoalah jangan sampai jatuh terlalu memalukan di lapangan. Ibu, sayang jangan panik. Semakin mereka seperti ini, makin membuktikan mereka takut pada kita. Kamarnya di sana. Minggir. Dia tahan apa sih? Sudah 16 tahun berlalu, ketajamannya hilang. Cuma buktiin dia takut aja. Semoga aja, lebih gampang ngalahinnya. Selamat datang para atlet dan pelatih dari berbagai negara di hari media ini. Izinkan saya mewakili panitia penyelenggara. Bu, tempat kita kok jauh banget. Yunhee dan teman-temannya kok bisa duduk di tengah? Santai aja, Lulu. Posisi itu diraih dengan kemampuan sendiri. Para atlet terbaik dari berbagai negara dan wilayah berkumpul di sini. Kita akan mulai dari topik yang paling banyak diperbincangkan. Ibu Sari Wulandari, bolehkah saya tanya, dengan status sebagai ibu sekaligus atlet yang bertanding, apakah hal ini merusak keadilan kompetisi profesional? Aturannya memperbolehkan.
Diperbolehkan aturan bukan berarti wajar. Apa ibu cuma main kartu perasaan buat minta dikasihani? Atlet Lulu, Anda tidak memiliki riwayat karier yang lengkap. Menurut Anda sendiri, apakah Anda pantas berada di panggung ini? Saya yang jawab pertanyaan ini. Saya yang akan jawab pertanyaan ini. Sari Wulandari, Anda sudah meninggalkan lapangan selama 16 tahun. Apakah Anda sadar? Sekarang Anda lebih seperti simbol nostalgia, bukan seorang atlet? Jika Anda gagal, apakah itu akan merusak karier anak perempuan Anda? Bagaimana pandangan pihak kami yang diunggulkan tentang hal ini? Jujur saja, menurut saya ini adalah penghinaan terhadap tenis profesional. Membawa anak perempuan, membawa cerita, membawa kisah sedih, tapi tidak punya kemampuan. Kalau setiap orang yang kalah bisa kembali ke lapangan hanya karena kasih ibu, lalu apa artinya kompetisi? Pendapat atlet Yunsi. Saya menghormati tokoh sejarah tenis, tapi sejarah tidak boleh mengganggu masa kini. Sari Wulandari pernah mengalahkan orang negara kami, tapi itu sudah terjadi sangat lama. Sekarang, dia bahkan tidak punya kemampuan untuk melindungi keluarganya sendiri, pun tidak. Seorang juara yang bahkan tidak bisa mempertahankan suaminya, masih mau mengajari anaknya berdiri di panggung dunia. Kalian. Pertanyaan berikutnya. Sari Wulandari, apakah Anda khawatir comeback kali ini akan menjadi akhir karier yang paling memalukan? Konferensi pers sudah selesai? Belum. Kami tidak ada yang perlu ditambahkan. Sampai jumpa di lapangan. Sempurna. Bahkan pantulan di pupil matanya sudah dikoreksi. Hebat ya. Kami menggunakan materi berkualitas tinggi darinya dari 16 tahun lalu untuk pelatihan jaringan saraf. Kecuali ada pemeriksaan setingkat FBI. Kecuali apa? Opini publik. Yang penting terlihat mirip saja. Bagaimana persiapan topik panasnya? Sudah jadi berita utama di halaman utama olahraga global. Judulnya, Kejatuhan Sang Juara Masa Lalu. Skandal doping Sari Wulandari mengguncang dunia tenis. Bagus. Bagaimana pendapatmu? Palsu. Dia tidak perlu doping. 16 tahun lalu pun tidak. Tidak penting. Di dunia ini, orang yang percaya pada bukti selalu lebih banyak daripada yang percaya pada orang. Yang kuminta darimu, bukan mengalahkannya, tapi di depan seluruh dunia di pertandingan yang disiarkan langsung, menghancurkannya. Lututnya yang cedera lama. Kecepatan reaksinya, pertahanan mentalnya. Aku ingin kau mengupasnya lapis demi lapis dan memperlihatkannya kepada seluruh dunia. Kami akan buat taktik khusus untuk menargetkannya. Tidak. Aku ingin kau menggunakan cara yang paling bersih, paling kejam, dan paling tak terbantahkan. Untuk membuatnya menghancurkan dirinya sendiri. Aku ingin semua orang di dunia menyaksikan bagaimana legenda lama yang sudah usang dihancurkan oleh era baru. Bagaimana jika dia mundur dari pertandingan? Dia tidak mungkin mundur. Dia punya anak perempuan. Suaminya masih terbaring. Di belakangnya ada harapan seluruh Daxia terhadap tenis. Dia sudah tidak punya jalan mundur. Pergilah mulai besok. Kau akan menjadi panutan era baru. Sari Wulandari, selamat datang kembali. Apakah kau suka hadiah ini? Mengajak anak perempuannya untuk mengelabui orang agar kasihan. Aku percaya Sari Wulandari memalukan nama olahraga Daxia. Aku mengerti. Tim investigasi WTP akan tiba besok pagi. Mereka akan memintamu memberikan catatan perjalanan 72 jam terakhir dan menjalani tes doping independen.
Ini adalah konspirasi terang-terangan. Mereka tahu investigasi butuh waktu, tapi opini publik tidak bisa menunggu. Bahkan jika hasilnya membuktikan kamu bersih, namun performa dan reputasimu sudah hancur. Mengapa mereka begitu jahat? Ini palsu, sudah jelas palsu. Lulu mandi dan gosok gigi. Ibu. Ayo. Sari. Enam 16 tahun lalu, mereka menggunakan raket dan wasit curang. 16 tahun kemudian, dengan keyboard dan eye. Aku tidak tahu sepanjang perjalananku ini sebenarnya menghalangi jalan siapa. Wira Aditama. Dia ingin mengubah tenis menjadi bisnis murni. Semua legenda yang tidak terkendali harus dieliminasi. Kamu adalah yang terakhir. Kamu yang terakhir. Tes doping aku ikuti, penyelidikan aku terima. Mundur dari pertandingan? Tidak mungkin. Tapi kondisi tubuhmu... Yue. 16 tahun yang lalu, aku demi menang, kehilangan Huai'an. 16 tahun kemudian, kalau aku karena takut kalah lalu memilih mundur, aku bahkan tidak punya hak untuk berdiri di depan ranjang Huai'an. Ibu, seluruh dunia tidak percaya padamu, aku tetap percaya. Kita pasti bisa. Besok latihan seperti biasa. Tolong carikan aku PR dan pengacara terbaik. Uangnya, potong dari hadiahku yang akan datang. Lulu, mulai hari ini, hapus semua aplikasi media sosial di HP-mu. Di waktu yang akan datang, matamu hanya boleh melihat tenis. Kali ini tidak ada cara apapun yang bisa menjatuhkanku. Ibu Shen ini adalah pemberitahuan dan formulir persetujuan untuk inspeksi mendadak kali ini. Berdasarkan pasal 7-3 Anggaran Dasar WTP, karena adanya isu besar, kami berhak memulai prosedur investigasi darurat. Anda berhak meminta kehadiran pengacara. Saya tidak butuh pengacara. Apalagi yang perlu saya lakukan? Silakan beri petunjuk. Jangan khawatir, semakin ketat pemeriksaannya, hasilnya akan semakin kredibel. Jangan khawatir, semakin ketat pemeriksaannya, semakin kredibel hasilnya. Aku tahu, cuman rasanya nggak enak. Cara mereka memandang orang, seperti melihat penjahat. Sampel akan dibagi dua, masing-masing dikirim ke Lausanne dan lab sertifikasi di Köln. Hasil awal akan keluar dalam 72 jam. Bisa minta dipercepat sebelum pertandingan berikutnya. Sepertinya kamu buru-buru ingin membuktikan diri. Aku tidak perlu membuktikan diri. Aku hanya tidak ingin hal ini menjadi senjata lawan untuk mengancamku. Harap ingat dengan detail dan catat semua aktivitasmu dalam 72 jam terakhir. Makan, minum, barang yang disentuh. Semua detail itu penting. Prosedurnya sudah selesai, tapi sebelum hasilnya keluar, kamu tetap peserta yang bersih. Tapi opini publik? Opini publik bukan urusan kalian. Terima kasih. Sari Wulandari, siapa yang bertransaksi dengan Anda di video itu? Apakah itu pemasok obat yang biasa Anda gunakan? Semuanya mengacu pada laporan tes WADA. Saya tidak punya komentar lain. Putri Anda juga seorang pemain tenis. Apakah Anda pernah membiarkannya terpapar obat-obatan terlarang? Apakah ini ingin menciptakan penipuan ibu anak juara? Menyalahkan saya boleh saja, tapi jika memfitnah putri saya, silakan tunjukkan buktinya. Kalau tidak, saya dan tim hukum saya akan menuntut kalian serta media tempat Anda bekerja secara hukum, termasuk namun tidak terbatas pada pencemaran nama baik dan merusak reputasi anak di bawah umur. Menghindari pertanyaan? Kalau hati Anda tidak bersalah, kenapa tidak berani menjawab langsung soal keaslian video itu?
Ada juga yang bilang, pensiun mendadak Anda dulu berhubungan dengan pemakaian obat. Suami Anda mengalami musibah, apakah juga karena? Cukup, ayahku adalah pahlawan. Dulu, dia terluka karena ingin melindungi ibu. Kalian semua tidak tahu kebenarannya. Jangan gunakan dugaan kotor untuk menghinanya. Hadirin sekalian, prosedur pengujian wadah telah selesai. Sebelum kesimpulan resmi keluar, semua dugaan dan penyebaran yang belum terbukti diduga melanggar hukum. Daxia Network akan mempertahankan semua hak untuk menuntut. Minggir. Katakan lagi beberapa patah kata. Katakan lagi beberapa patah kata. Kenapa mereka bisa berkata begitu tentang ayah? Karena menyakiti orang lain adalah senjata termurah. Bagaimana dengan rekaman konflik tadi? Sudah diunggah ke internet. Judulnya, Sari Wulandari dan putrinya kehilangan kendali emosi, diduga tersinggung. Biarkan saja mereka. Lulu, ingat hari ini. Ingat orang-orang ini. Ingat seperti apa mereka ingin menjadikan kita. Di lapangan kita akan membuat mereka diam dengan kemampuan kita. Iya. Bos, teman dari Wadah mengirimkan kabar. Katanya Sari Wulandari sangat kooperatif. Proses pengambilan sampel juga tidak ada keberatan atau keanehan apapun. Dan catatan perjalanannya juga sangat rinci, tidak ada celah sama sekali. Bagaimana dengan penilaian psikologisnya? Orang kita setelah mengamati menemukan meskipun dia menghadapi tekanan besar, tapi kondisi intinya sangat stabil. Bahkan, lebih terkendali dibandingkan saat di media dulu. Dan juga lebih berbahaya, tapi emosi putrinya justru lebih fluktuatif. Tentu saja. Tekanan hanya akan membuat berlian. Memancarkan kilau yang lebih tajam. Cipratan air kotor opini publik. Dia cuma goyang sedikit lalu berdiri tegak lagi. Menarik. Langkah pertama, hancurkan reputasinya. Efektif tapi tidak mematikan. Orang seperti dia, rasa kehormatannya sudah lama oleh kejadian 16 tahun lalu itu terkikis sebagian besar. Aktifkan rencana B. Langkah kedua adalah... Jadi targetnya adalah? Perisai terkuatnya. Perisai terkuatnya, juga titik lemahnya yang paling rentan. Maksud Anda? Lulu, kau jadi pinter ya? Suruh pelatih Yunsi memberi pelajaran yang berharga pada gadis itu. Isinya tentang versi lain dari penyakit ayahnya dulu. Versi yang berbeda. Biarkan benih itu tertanam di hatinya. Lalu beri sedikit bahan. Pada teman-teman media yang ingin cepat-cepat mengungkap berita, beri mereka bahan tentang rapat internal personalia untuk pertandingan 16 tahun yang lalu. Mengerti. Saya pastikan sebelum babak selanjutnya dimulai, ceritanya akan jadi lebih berisi. Pergilah. Siap. Semakin kuat keinginan untuk melindungi, semakin jelas titik lemahnya, Sari Wulandari. Mari kita lihat. Saat putri kecilmu mulai meragukan kebenaran yang kau rajut sendiri, apakah kau masih bisa memegang raket dengan erat? Kondisimu sangat buruk. Sepertinya berita di internet sangat memengaruhimu. Tahu kenapa kalian jadi sasaran? Karena ibumu dulu terlalu naif. Dalam olahraga kompetitif, yang ada hanyalah menang atau kalah. Tidak ada dongeng tentang menghadapi bersama. Ayahmu jatuh itu adalah hasil dari sikap keras kepala Sari Wulandari. Ini adalah konsensus banyak orang di lingkaran ini. Kamu bohong. Bohong atau tidak, di dalam hatimu sendiri sudah ada keraguan. Bukan begitu? Kenapa justru kalian berdua, ibu dan anak, berurutan dibongkar skandalnya? Karena pada diri ibumu memang ada kontroversi yang tak bisa dibersihkan. Diam! Marah ada gunanya? Kamu sama seperti ibumu, hanya dikendalikan emosi. Tahu tidak Yunsi memandang kalian seperti apa? Dia bilang kalian adalah contoh kegagalan yang textbook. Hanya mengandalkan perasaan. Pantas tersingkir. Dia akan membuat kalian paham di lapangan bahwa yang tersingkir oleh zaman seharusnya diam saja di masa lalu.
Lulu cepat mandi. Bu, apa dari awal seharusnya kita tidak main tenis? Kamu bilang apa? Kalau dulu kamu tidak main tenis, ayah tidak akan cedera. Kalau sekarang aku tidak main tenis, orang-orang itu tidak akan terus-terusan mengejar dan mencaci kita. Apa aku memang salah? Kita tidak salah. Yang salah adalah orang-orang yang menghalalkan segala cara. Tapi kenapa kita harus terus menanggung semua ini? Kenapa hanya kita yang harus menghadapi ini? Aku benar-benar muak. Aku benci mereka. Aku benci tenis. Aku benci semua ini. Kamu boleh membenci, tapi kamu tidak boleh menyerah. Sekarang tidur cepat. Kalau besok pagi bangun tidur, kamu masih ingin menyerah, baik. Aku sendiri yang akan urus pengunduran dirimu. Datang langsung main, ngapain ngindar? Cara pegang raketmu salah, pergelangan tanganmu terlalu kaku, sudut ayunanmu melenceng 3 derajat. Kesalahan dasar kayak gini, aku udah nggak pernah bikin lagi sejak umur 7 tahun. Sari Wulandari nggak ngajarin, atau jangan-jangan kemampuannya udah turun sampai nggak bisa ngajar anaknya sendiri. Urusanku bukan urusanmu. Emosi tidak stabil, detak jantung terlalu cepat, otot tegang. Kalau kamu turun sekarang, nggak akan tahan sampai 3 game. Soal ayahmu itu, aku udah dengar laporan lengkapnya. Dari analisis sudut pandang mekanika, bola waktu itu, kalau Sari Wulandari menyamping lebih cepat 0,2 detik, bisa dihindari. Kalau dia lebih cepat 0,1 detik lagi, bisa ditangkis pakai raket. Tapi dia nggak lakukan keduanya. Jadi kesimpulannya, ibumu waktu itu entah kemampuannya kurang atau penilaiannya salah. Dan apapun itu tanggung jawabnya. Kamu sama sekali nggak ngerti. Aku ngerti data dan probabilitas, dan data menunjukkan ibumu di titik kunci itu memilih yang berakibat paling buruk. Sekarang, dia kayaknya mau mengulangi kesalahan itu padamu, membawamu ke tempat yang sudah pasti gagal ini. Dia sepertinya ingin mengulangi kesalahan yang sama pada dirimu, membawamu masuk ke dalam tempat yang sudah pasti gagal ini. Tahu tidak, aku sangat tidak mengerti kalian. Sudah gagal berkali-kali, sudah terluka sedemikian dalam. Kenapa masih mau kembali? Kenapa masih membawa beban seperti mau kembali? Apa Sari Wulandari pikir? Dengan mengorbankanmu, dia bisa menutupi kegagalannya dulu? Bisa membuktikan hidupnya bukan sebuah tragedi? Bukan. Benar kan? Kita lihat nanti di lapangan. Aku akan mengalahkannya dengan cara yang paling bersih, lalu mengalahkanmu. Agar kalian benar-benar paham orang-orang yang ditinggalkan zaman seharusnya menghilang dengan tenang. Sekedar informasi, aku sudah cek data latihanmu yang terbaru, kurva kemajuanmu melambat. Masa jenuh sudah jelas. Dengan batas bakatmu seumur hidup, tidak mungkin bisa mengalahkanku. Kalau berani, lawan aku. Emosimu tidak stabil, gerakanmu kacau. Bermain melawanmu tidak ada nilai latihannya. Kamu takut? Takut. Aku hanya butuh 3 set untuk membuatmu menyadari jarak antara ibumu dan aku. Bukan soal teknik. Tapi di sini, kalian terbebani terlalu banyak hal. Perasaan, kenangan, penyesalan. Sedangkan aku hanya punya tenis. Main tenis seperti ini apa artinya? Arti dari semuanya adalah menang. Bapak Wang, sikap heroik yang ketinggalan zaman seperti yang dimiliki Sari Wulandari itulah titik lemahnya, asalkan kita. Cukup. Yang ingin ku dengar adalah evaluasi psikologismu. Di mana kelemahan taktisnya untuk besok? Setelah bergerak ke kiri, saat kembali ke posisi backhand, ada jeda inersia 1 detik. Cedera lama, dan baru setelah game ketiga akan memengaruhi kekuatan tolakan saat servis. Di sisi psikologis, dia terlalu fokus pada putrinya yang ada di pinggir lapangan. Ini akan mengalihkan perhatiannya di lapangan. Bagus. Kalau begitu, buatlah kelemahan di sisi psikologis menjadi kenyataan di dunia fisik. Besok, aku ingin Lulu tidak bisa muncul di lapangan pertandingan. Menculik? Itu terlalu bodoh. Yang ku mau adalah kecelakaan. Sesuatu yang masuk akal dan tidak bisa dilacak, kecelakaan medis.
Atlet gugup sebelum pertandingan, ditambah pola makan dan istirahat yang tidak teratur. Belakangan ini stresnya juga besar. Kalau sampai tidak sengaja makan sesuatu yang salah, hingga menyebabkan gastritis akut kambuh atau bahkan keracunan makanan, lalu dilarikan ke rumah sakit dan harus dirawat untuk observasi. Itu hal yang wajar, benar kan? Bukannya tim kalian punya orang yang khusus menangani nutrisi dan suplemen olahraga? Melakukan hal ini seharusnya tidak sulit, kan? Untuk melakukan ini seharusnya tidak sulit, kan? Ya. Saat Sari Wulandari sedang bertarung di lapangan, tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa putrinya karena kecelakaan dilarikan ke rumah sakit. Menurut kalian, dia akan melanjutkan pertandingan dalam kondisi seperti apa? Kemungkinan besar kesalahannya akan meningkat, bahkan karena gelisah cedera lamanya bisa kambuh. Yang lebih penting, Sari Wulandari tidak bisa memastikan apakah ini benar-benar kecelakaan atau konspirasi. Dia akan terjebak dalam situasi yang sulit. Harus lanjut bertanding atau mengundurkan diri untuk menemui putrinya. Penyiksaan mental seperti ini lebih efektif daripada langsung mengalahkannya. Pastikan Lulu mengalami serangan sebelum masuk menonton. Yunsi, yang harus kamu lakukan hanya satu hal, hancurkan dia. Buat dia bahkan tidak bisa merasa bangga meski kalah. Mengerti, aku akan menyiapkan serangan yang menargetkan tingkat kesalahannya yang tertinggi. Lakukan. Lakukan dengan bersih. Jangan sampai ada kesalahan. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Bakat murni memang alat terbaik. Kamu juga minum ini? Rasanya enak. Ini khusus untuk tim kami. Aku bukakan ya. Jangan sungkan. Lulu, kamu harus belajar mengatur napas. Saat menarik napas, bersiap. Saat menghembuskan napas, baru dikeluarkan tenaganya. Sekarang kamu takut ya? Iya, tapi aku lebih takut kamu sendirian di sana. Aku tidak akan sendirian, karena ada kamu yang menemaniku. Ada yang keracunan makanan. Daxia. Semangat Yunsi Ayu Lestari. Semangat. Seseorang salah minum jus khusus itu. Kali ini hanya bisa mengandalkan kalian. Ayo. Ganda putri, babak pertama. Sari Wulandari, Lulu, lawan Yunsi Ayu Lestari. Silakan atlet masuk. Atlet bersalaman. Membawa beban ini bisa menang? Jangan terganggu. Pertandingan dimulai. Pertandingan dimulai. Ya, Blesana. Daxia. Fokus. Bola peluang. Rusak kecil. Xingwan. 30-0. Bu. Pertahankan posisimu. Percayalah padaku. Baik.
Permainan selesai. Ayu Lestari Yunhee 1-0. Kamu baik-baik saja? Maaf, aku tidak bisa menahan bolanya. Lulu, tidak apa-apa. Pukulan spin mereka dirancang khusus untukmu. Di game berikutnya posisimu mundur setengah langkah. Jangan terburu-buru. Setelah melihat dengan jelas, balas dengan spin. Jangan mengejar sudut. Utamakan dalam dan stabil. Langsung ke baseline mereka. Tapi aku... Percaya dirimu dan percayalah padaku. Pergerakan lateral ke depan Ayu adalah kelemahannya. Serang bagian tengahnya. Pertandingan Sari Wulandari Lulu 1-1. Wah, luar biasa. Ganti sisi servis. Laporan medis ayahmu sangat menarik. Aku penasaran, sebelum dia koma, yang dipikirkannya adalah pertandinganmu atau hal lain. Lulu. Ibu. 40-30. Lolo. Masih ada kejutan. Bagian yang pernah cedera terbentur. Ada tanda-tanda penumpukan cairan. Sebaiknya mundur dari kompetisi. Bu, kita tidak usah lanjut. Kita mundur saja. Suntik kortikosteroid. Tidak bisa, risikonya terlalu besar. Bisa menyebabkan kerusakan permanen. Suntik. Lulu, kamu dengarkan ibu. Ibu baik-baik saja. Ibu butuh kamu. Butuh kamu seperti tadi, mempertahankan prinsip. Butuh kamu percaya pada ibu, seperti dulu. Ibu percaya pada ayahmu, percaya padaku. Dengar ya, kita datang ke sini hari ini. Bukan untuk kalah, tapi untuk memberitahu mereka. Ada hal-hal yang tidak bisa dijatuhkan. Waktu istirahat cedera habis. Pertandingan dilanjutkan. Bu, kamu ambil garis diagonal. Garis lurus serahkan padaku. Baik. Kecepatannya turun banyak dibanding terakhir. Aku lihat kamu bisa tahan berapa kali pukulan lagi. Dik, cuma bisa lari tidak akan menang. Ibumu sudah hampir tidak kuat. Perlu 15. Efek suntikan terakhir. Masih bisa bertahan berapa lama? Wah, dia tahu.
Seri. Yes. Lulu. Hebat, Seri. Wah, inilah masa depan Daxia kita. Untung juga ya. Sayangnya, keberuntungan tidak akan bisa menyelamatkan kaki lumpuh ibumu. Ayo lihat berapa lama lagi kamu bisa tahan. Ayo kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Kim, Sari Wulandari, Lulu, Perpat. Bagus, bagus sekali. Di pertandingan berikutnya, aku akan tunjukkan padamu. Seperti apa neraka itu, benarkah? Skornya sudah sama. Kamu tidak berhak bicara seperti itu. Gadis kecil itu melebihi ekspektasi. Keinginan yang dipaksa sampai batasnya. Tapi keinginan punya batas fisiknya sendiri. Lutut Sari Wulandari adalah batas itu. Anda bermaksud? Hanya mengandalkan Yunhee menyerang lukanya saja tidak cukup. Kita harus beri dia stimulasi eksternal untuk mempercepat datangnya batas itu. Anda maksud? Kirim seseorang untuk menjenguk Budi Santoso. Skor sudah sama. Kamu tidak berhak bicara seperti itu. Kamu berdiri di lapangan saat ini, itu sendiri sudah salah. Dia memperlambat tempo. Tidak mau adu kekuatan meledak dengan Yunshi. 30-0. Sial. Tetap tenang, jangan terpancing bermain lambat bersama mereka. (40-0). Kerja sama mereka terlalu tenang dan kompak. Ini ibu dan anak. Skor Sari Wulandari dan Lulu 5-4. Mereka benar-benar bertahan. Ganti sisi. Bu, tugas ibu hanya menyerang. Pergerakan di lapangan serahkan padaku. Ini set terakhir, semangat. Lima 15-0. (30-0). Sial. Hebat Lulu. 40-0. Pertandingan selesai. Sari Wulandari, Lulu, menang. Mereka benar-benar mengalahkan Yunshi. Ini juara dunia WTP yang baru. Sari, Lulu. kalian benar-benar berhasil. Melebihi ekspektasi. Benar-benar tidak berguna, Yunhee.
rencana itu? Rencana? Menang pertandingan. Bukan berarti dia menang. Mulai dari rumah sakit. Sekarang. Beritahu Sari Wulandari. Setiap poin yang dia menangkan, yang dikorbankan bukan lututnya, tapi nyawa suaminya. Baik. Sari, Lulu, kalian benar-benar berhasil. Kita menang, Yonhee. Ini pertama kalinya aku merasa WTP benar-benar ada di depan mataku. Lulu, ingat hari ini, ayahmu selalu mendengarkan. Bagaimana dengan media selanjutnya? Aku yang urus. Kalian tidak perlu berkata apa-apa. Kursi Daxia aman. Sari, atas nama semua orang di Daxia, saya ucapkan terima kasih. Ini yang seharusnya kamu dapatkan. Setelah bertahan selama 16 tahun. Kita harus berterima kasih pada kekuatan keyakinan. Hari ini kamu bekerja keras. Selamat, Sari Wulandari. Suamimu, Budi Santoso, sedang di kamar 302. Melihat berita kemenanganmu. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Hanya orang yang mengingatkanmu, Ibu Sari. Izin kunjungan untuk Tuan Budi Santoso baru saja diubah sementara. Mulai sekarang, setiap keputusan untuk suamimu di ICU tidak lagi ditentukan oleh dokter. Kamu orangnya Wira Aditama, kan? Aku peringatkan kalian. Jangan buru-buru. Kami hanya ingin membicarakan kerjasama. Kamar 302, kami tunggu. Kamu... Masa teleponnya sudah selesai. Reaksinya bagaimana? Tampak ketakutan, tapi kurasa dia pasti akan datang. Bagus. Dia memenangkan pertandingan. Sekarang giliranku mengalahkannya. Tidakkah Anda khawatir dia membawa orang? Khawatir. Beri dia pilihan. Patuhi saja. Saya sudah menghubungi divisi hukum dan pengawas medis dan juga orang-orang dari markas WTP. Semua sudah siap. Kalau Wira Aditama berani bertindak, pasti bukan sekadar rencana dadakan. Mereka mau memaksamu untuk apa, Bu? Memaksaku untuk menggunakan gelar juara yang baru saja kudapat untuk menghasilkan uang bagi mereka. Kalau begitu, dia salah hitung satu hal. Ini bukan lagi 16 tahun yang lalu. Kalian mau apa? Pengendalian sementara, tunggu pemberitahuan. Tapi detak jantung pasien ini... Kalau ada masalah, kami yang tanggung jawab. Bapak juara Shen, langkahmu cepat sekali. Gimana? Sudah dipikirkan matang-matang? Wira Aditama, kamu sudah melewati batas. Enggak. Aku cuma mengingatkanmu. Kamu bisa menang dalam pertandingan karena aku mengizinkannya. Harusnya kamu bersyukur. Kamu tidak punya hak itu. Ketua Nangong, siapa yang bisa kamu lindungi? Coba tebak, apa orang di atas setuju kamu melakukan ini? Dan lagi, orang yang terbaring di ICU itu. Kamu pikirkan baik-baik. Berani-beraninya. Apa maumu? Sederhana. Kamu sebagai juara dunia tampil untuk mendukungku. Lalu promosikan reformasi bisnisku. Aku jamin dia bisa terus hidup dengan baik. Ini penculikan dan pemerasan, Wira Aditama. Kamu keterlaluan. Enggak. Ini transaksi. Belum datang. Masih belum tahu Wira Aditama. Masih punya kartu as apa? Baik. Suruh semua orang pergi dulu. Kita bicara di dalam. Tidak boleh. Bu,
Jangan. Aku harap kalian bisa paham situasi di sini, kepentingan yang terlibat. Lagi pula aku bisa membuat Sari Wulandari menjadi bintang dunia. Sari. Kok kuat banget nyawanya? Bisa bertahan sampai sekarang. Sudah terbaring 16 tahun. Selamat ya Sari Wulandari. Wira Aditama, apa yang mau kamu katakan langsung saja sekarang? Yang ku mau sebenarnya sederhana. Kamu tahu Kobe di dunia basket kan? Sekarang kamu adalah perwakilan dunia tenis. Aku bisa membantumu menang semua turnamen. Membantumu duduk kokoh di puncak. Tidak sesederhana itu kan? Aku hanya perlu kamu membantu aku mengendalikan pasar. Keuntungannya, aku kasih kamu 1%. Kamu tahu seberapa besar keuntungan di sini? Sejumlah ini. 100 juta. Aku tahu kamu sedang mengulur-ulur waktu denganku. Tapi pernahkah kamu berpikir, aku sebenarnya sama sekali tidak peduli? Coba nasihati istrimu. Jangan cari masalah, seperti ngengat terbang ke api. Bicara pun kamu tidak akan dengar, kamu juga tidak akan bisa bangun. Pada akhirnya tetap sampah. Jauh-jauh dari suamiku, aku peringatkan kamu, biar mati pun aku tidak akan setuju. Oh ya? Sepertinya hari ini ada yang akan menangis terseduh-seduh. Apa? Kamu... Jangan sentuh dia. Bagaimana mungkin? Budi? Budi Santoso? Kapan kamu sadar si vegetatif ini? Budi Santoso? Ayah! Inspektorat Sistem Kesehatan, ini surat intervensi darurat. Kamu pikir begini bisa menghentikanku? Wira Aditama, kamu juga cukup bodoh. Coba pikir kenapa sampai sekarang dia tidak menelponmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sudah jadi sarung tangan putih selama bertahun-tahun. Wira Aditama, diduga campur tangan ilegal dalam medis, pemaksaan bisnis. Tolong ikuti penyelidikan. Kamu akan menyesal. Yang kusesali hanya 16 tahun lalu, kenapa tidak menghalangi kalian di luar venue? Bawa mereka. Nangong Yue, Sari Wulandari. Jangan bertindak terlalu kejam. Bagaimana kalau aku beri kalian 3%? 3%. 4%. Bangsat, mukanya licik, perutnya buncit, pasti bukan orang baik, nah. Daxia akhirnya melihat cahaya fajar. Betul. 16 tahun. Sesuai dengan hukumannya Wira Aditama. Bukan tidak ada balasan, waktunya belum tiba. Sekarang waktunya akhirnya tiba. Ini bukan juara tunggal dunia Lulu? Astaga. Aku tidak menyangka bertemu dengannya di sini. Luar biasa katanya, di usia 18 tahun dia sudah menjuarai bersama ibunya. Lulu sudah besar ya? Iya. Bertahun-tahun ini kamu sudah bekerja keras. Dia sangat mirip denganmu dulu. Kenapa tidak mirip aku sama sekali? Mirip aku tidak baik. Bukannya kamu suka dengan semangatku ini? Ya. Dulu aku yang buru-buru baru bisa menikahimu. Ayah ibu kalian datang. Ibumu bilang kamu tidak bisa diam. Sama seperti dulu bolos sekolah main tenis, suka datang ke tempat seperti ini. Ibu kenapa? Tidak apa-apa. Ayo kita pulang.